Kembali bergabung saudara dengan Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Bu Ida, terima kasih sudah bergabung kembali Bu Ida. Bu Ida, ini kan saat ini Bribka Rohmat yang menjalani sidang etik sopir rantis penabrak Afan Kurniawan. Kita tahu bahwa tugas Kompolnas salah satunya adalah mengikuti dan mengawasi proses penegakan disiplin dan etik. Melihat dari Kompol Kosmas yang kemarin juga telah dijatuhkan atau telah dipecat dan sanksinya itu Bribka Rohmat yang kita juga masih tunggu sama-sama. Seperti apa sih Bu sebenarnya mekanismenya anggota BRIMOB? Ini ada 2 yang mendapatkan sidang etik berat, 5 diantaranya sidang etik sedang begitu. Seperti apa ini nantinya dijalani di TNCC Mabes Polri? Ya, terima kasih Mas. Hari ini saya mengikuti mulai awal sampai hari ini sedang break untuk menunggu keputusan. Sidang sudah berjalan dengan baik dan lancar serta transparan. Itu yang paling penting. Karena mengapa transparan? Karena dihadiri oleh pengawas eksternal yaitu Kompolnas. Kami hadir di sana untuk melihat apakah proses dari sidang etik ini sesuai dengan sesuai dengan ketentuan. Artinya begini, tidak ada masing-masing itu untuk saling ada tekanan dari ketua komisinya maupun dari mana-mana. Masing-masing menyampaikan apa yang mereka alami pada saat kejadian di situ. Kejadian pada saat mereka di dalam rantis, kemudian pada saat kondisi yang situasi pada malam itu yang bisa dikatakan chaos, tidak bisa terkendali lagi, sehingga kami melihatnya bahwa ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Mulai dari penyampaian pertanyaan dari ketua komisi dijawab, kemudian saksi-saksi yang saat itu hadir, yaitu khususnya saksinya adalah 5 anggota yang naik di dalam rantis itu, maupun tuntutan sudah dibacakan. Akhirnya tuntutan sudah dibacakan, pembelaan juga sudah dilakukan. Saya pikir kita menunggu saja bagaimana pertimbangan dari ketua komisi, apakah yang bersangkutan diberikan sanksi berat ataukah sedang. Itu tergantung dari ketua komisi. Tadi sih memang dituntutnya memang penuntutan dilakukan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi mari kita lihat nanti, kita dengarkan apakah keputusannya sesuai dengan tuntutan atau ada pertimbangan lain. Berarti secara tidak langsung Bu Ida, nasib Bribka Rohmat ini akan sama dengan Kompol Kosmas yang dipecat begitu? Ya, kami sebagai pengawas eksternal tidak bisa memberikan tekanan apapun kepada ketua komisi sidang. Jadi kami sebatas kepada melihat mekanismenya ini berjalan dengan baik. Tapi kalau keputusan, ayo kita tunggu nanti. Oke. Saya tidak akan berandai-andai atau kemudian menyampaikan, oh nanti keputusannya sama, enggak. Mari kita dengarkan, tapi yang jelas tuntutannya adalah tuntutan PDTDH. Oke, kalau kita berkaca dengan sidang kemarin yang berlangsung kurang lebih 12 jam, apakah durasi ini juga nantinya akan sama dialami oleh Bribka Rohmat untuk hingga akhirnya dijatuhi sanksi oleh ketua komisi? Nah, hari ini sudah selesai, penuntutan selesai, kemudian pembelaan juga sudah selesai, tinggal menunggu putusan dari ketua komisi. Mungkin ini lebih cepat keputusannya, tapi mari kita dengarkan. Nah, sidang komisi, ketua komisi sedang melakukan diskusi, apa pertimbangannya, nanti kita dengarkan apa putusannya dari ketua komisi. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, karena memang semuanya sudah diperiksa dan sudah terpenuhilah unsur-unsur yang dituntutkan, mungkin seperti itu. Sudah terpenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan.
kemungkinan juga sanksi yang dijatuhkan oleh Ketua Komisi juga akan jauh lebih cepat dibandingkan Kompol Kosmas kemarin. Kalau kita membandingkan sidang etik kemarin, Ibu, dengan kasus yang dialami oleh Kompol Kosmas, sebenarnya apa sih yang membuat sidang etik Kompol Kosmas ini jauh lebih lama dan lebih alot begitu dibandingkan dengan Bribka Rohmat? Kebetulan saya tidak mengikuti yang sidang kemarin. Oke. Kemarin Pak Anam yang hadir dan hari ini saya, maka saya tidak bisa membandingkan. Mhm. Yang jelas proses untuk penuntutan sudah dilakukan, kemudian proses untuk pembelaan juga sudah dilakukan oleh tim tim pendamping, istilahnya di sini Ya, adalah pendamping. Eh, Apa nanti, ayo kita tunggu, jangan buru-buru dulu. Mari oke. kita tunggu mana yang terbaik untuk berkeadilan untuk keluarga, untuk korban maupun beradil untuk tersangka. Jadi kita lihat dulu nanti bagaimana Ketua Komisi itu memberikan keadilan dalam proses penegakan kode etik ini, sehingga kalau korban pun atau keluarga korban merasa bahwa mendapatkan keadilan, masyarakat merasa mendapat keadilan, dan tentu saja bagi pelanggar juga mendapatkan keadilan, sehingga eh, apa namanya ya proses kode etik ini, sidang kode etik ini memenuhi semua semua keadilan yang diharapkan oleh semua pihak, begitu Mas. Oke. Eh, Mengikuti dan mengawasi proses penegakan disiplin dan juga etik yang memang merupakan salah satu tugas dari Kompolnas sendiri. Dari Betul. Ya. sidang etik sopir Rantis Bribka Rohmat kali ini yang juga Bu Ida ikuti begitu, Bu Ida. Sudah tepatkah jalannya sidang etik ini hingga akhirnya bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan Kompol Kosmas? Dan memang uh, dari keterangan-keterangan yang digali, ada saksi juga yang telah dihadirkan ini sendiri, apakah memang sudah sesuai jalurnya atau seperti apa, Bu Ida? Ya, insya Allah semuanya berjalan dengan baik karena memang ini sidang diikuti oleh pengawas eksternal, tentu saja ini transparan. Mari kita percayakan semuanya pada sidang komisi, karena kalau mau lebih cepat atau lebih lambat ya memang karena sidang yang pertama itu karena pertama, dan ini yang kedua dengan kondisi yang hampir sama, mudah-mudahan ini lebih lebih cepat diputuskan proses sidang ini. Dua Itu ya brimob Mas. yang memang mendapatkan pelanggaran etik berat, Bribka Rohmat dan Ya, juga Kompol Kosmas yang kemarin juga telah dijatuhi sanksi, dipecat begitu. Lalu kita juga masih menunggu Ketua Komisi menjatuhkan sanksi ya, kepada Bribka betul. Rohmat yang juga tadi juga diawasi dan disaksikan langsung oleh Komisioner Kompolnas, Ibu Ida sendiri. Bu Ida, apa yang memang nantinya? Ini kan akan terus berjalan begitu sidang etik yang tadi kemarin sudah ada pada Kompol Kosmas, Bribka Rohmat, lalu nantinya juga akan ada lagi 5 orang lagi yang juga akan menjalani sidang etik. Apa yang memang menjadi pengawasan dari Kompolnas sendiri untuk bisa sesuai dengan jalur dan juga prosedurnya? Eh, karena di dalam sidang kode etik itu kami tidak bisa melakukan intervensi apapun, artinya tidak bisa juga sebagai saksi, tidak bisa juga sebagai tidak bisa memberikan komentar apapun. Yang penting kami bisa melihat proses ini sudah berjalan Mhm. sesuai dengan prosedur, yaitu transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas itu. Oke. Kalau Jadi dari keterangan Bribka mohon Rohmat, masyarakat mhm, menunggu keputusan yang adil bagi semua tadi yang saya sebutkan. Saya yakin ketua sidang komisi akan tahu apa beberapa pertimbangan apa berdasarkan fakta-fakta yang sudah dibeberkan, yang disampaikan di dalam selama sidang itu, dan sidang komisi sedang berlangsung. Mari kita tunggu rekan-rekan, dan sebentar lagi masuk. Saya mohon maaf habis ini meninggalkan studio ini. oke. Nanti kita dengarkan setelah selesai, kita live lagi. Oke, terakhir Ibu Ida sebelum meninggalkan dialog perbincangan kita hari ini, bagaimana dengan Bribka Rohmat sendiri dalam memberikan keterangannya di muka sidang, Bu? Lancar, aman Eh, saja atau seperti apa, Bu Ida, dari pengamatan Bu Ida? Ya, Bribka Rohmat menyampaikan tidak
namanya apa namanya dia kan anggota BRIMOB. Anggota BRIMOB itu memiliki eh, apa nama sangat menjunjung tinggi dignity Satya Prabu maupun eh, apa namanya dia sangat menjunjung tinggi bagaimana menjadi anggota BRIMOB sejati itu, Ya, yaitu sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Itu sangat kuat di dalam hati setiap anggota BRIMOB. Saya ya. tahu itu karena saya mantan anggota Polri. Dia ditugaskan dimanapun siap berangkat, langkah tegap akan berbuat yang terbaik. Itu konsep dari anggota BRIMOB kalau dia dalam melaksanakan tugas. Eh, Kalau pada saat ini, kalau memang ini kejadian adalah menjadi salah satu apa namanya ya peristiwa sehingga harus menjalani kode etik, tentu saja semuanya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Tapi yang jelas selama sebagai anggota BRIMOB, saya tahu persis bagaimana mental dan dedikasinya serta dignity yang dia siapkan, dia Mhm. ada di dada mereka itu. Saya Oke. rasa itu Mas. Iya, Bu, terkait dengan putusan yang kemarin kita dengarkan bersama bahwa pemecatan Kompol Kosmas ini ternyata banyak diberikan komentar dari sejumlah warga Kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang menolak putusan pemecatan Kompol Kosmas, anggota BRIMOB yang ikut terlibat dalam insiden tewasnya Afan Kurniawan. Bahkan warga juga meminta Polri meninjau kembali putusan tersebut. Dan kita akan melihat seperti apa di mana Ikatan Keluarga Besar Ngada atau IKADA Kupang Nusa Tenggara Timur ini mendatangi Mapolda NTT. Mereka menyatakan penolakan atas putusan PTDH atau pemecatan terhadap Kompol Kosmas dalam sidang kode etik. Mereka menilai Kompol Kosmas tidak bersalah karena bukan komandan tim dalam rantis dan sedang dalam kondisi terdesak saat kejadian. Selain pernyataan sikap ke Polda NTT, IKADA Kupang akan mendatangi kantor Gubernur NTT untuk melakukan audiensi. Betul, Mas. Kami sudah mendapatkan juga tembusannya dari teman-teman NTT mengenai ini. Ya, mari kita lihat apa namanya ini menjadikan pertimbangan apakah keputusan kan masih ada apa namanya proses berikutnya. Mhm. Biarlah nanti Pak Kapolri atau Pak Presiden menjadikan pertimbangan ini. Eh, Bagi Kompolnas, Kompolnas hanya bisa melihat pengawasannya apakah proses keputusan ini dijalankan, Mhm. kemudian apakah keputusan berikutnya kan masih ada banding, masih ada apa silakan nanti jadi apa masyarakat untuk memberikan masukan yang terbaik dan tentu saja memberikan keadilan yang tadi saya bilang keadilan pada korban, masyarakat itu sendiri dan tersangka. Saya tidak Oke. bisa banyak komentar tentang ini karena memang ini aspirasi masyarakat. Tentu Ya, saja kita dengarkan, kita tampung untuk didengarkan karena tugas Kompolnas juga mendengarkan saran dan keluhan masyarakat. Maka ya. ini menjadi PR kami untuk meneruskan atau mengklarifikasi saran dan keluhan masyarakat ini. Mungkin itu, Mas. Oke. Bu Ida, yang juga menjadi pertanyaan dari saya, Bu Ida, ini soal Saya harus tugas. keluar ini. Kenapa Ibu Ida? Saya harus keluar Oh, ini. oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ida atas waktunya. Oke, ya, Mudah-mudahan ini juga bisa membuka masyarakat bahwa Kompolnas juga terus mengikuti dan mengawasi proses penegakan disiplin dan etik yang memang juga menjadi tugasnya terkait dengan sidang etik sopir rantis penabrak Afan Kurniawan. Terima kasih atas waktunya terima bersama Kompas kasih, TV Ibu terima Ida Utari kasih. Ya, Purnamasari. mohon maaf. Ya, makasih. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida.